Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, oke. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Marani Asnel dari Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Sendratasi Pak. Ya, Di sini saya sedikit mewawancarai Bapak mengenai materi pelajaran yang sudah saya pelajari. Dari ini untuk mata kuliah akhir saya itu mata kuliah Psikologi Pendidikan Pak. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri Bapak. oh ya, terima kasih. Pertama, terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan dalam pembuatan tugas akhir terkait dengan mata kuliah psikologi ya. Iya Pak. Nama saya Ahmad Busroli, guru PAI, dan sekarang ini bertugas di SMK Negeri 7 Padang. Dengan nama panggilan Bapak Pak? Kalau di sini akrab dipanggil dengan Pak Abe. Pak Abe Pak. Bapak sudah berapa lama Pak mengajar di SMK 7 ini Pak? Mengajar di SMK 7 kurang lebih 9 tahun. 9 tahun Pak. Ya. Apakah Bapak sudah menikah Pak? Sudah. Sudah. Sudah berapa punya anak Pak? Ini privasi pertanyaannya, tapi nggak apa-apa dijawab. Sampai saat ini baru 1 orang. Bersabar. Mungkin langsung saja kita mulai pertanyaannya ya Pak. Ya, boleh. Mungkin pertanyaan saya Pak mengenai pembelajaran yang sudah saya pelajari kan Pak. Menurut Bapak, apakah perbedaan tingkat kejenuhan antara siswa yang belajar di sekolah dan di rumah Pak? Terima kasih. Berbicara tingkat kejenuhan antara pembelajaran di sekolah dengan di rumah tentu berbeda. Kalau di sekolah konsekuensinya adalah siswa selalu dihadapkan dengan tugas dan sering berhadapan dengan guru. Terkadang siswa beranggapan ketika berhadapan dengan guru itu berada dalam tekanan. Dan yang berikutnya, faktor berikut kejenuhan muncul adalah berasal dari internal siswa sendiri. Karena malas, kemudian istilah sekarang itu boring, kemudian ada pengaruh eksternal, pengaruh dari teman, bisa seperti permisi dengan alasan sakit perut, tapi dia pergi jajan. Itu kan faktor kejenuhan juga yang dialami siswa ketika pembelajaran. Kemudian faktor lain yang berhubungan dengan kejenuhan di pembelajaran tatap muka beranjak dari keterampilan guru dalam pembelajaran. Bisa karena strategi guru yang dalam pembelajaran itu hanya itu aja, dalam konteks klasik lah, catat buku sampai habis atau salin buku di papan tulis kemudian catat kembali. Jadi itu kan ibaratnya kalau saya sendiri mengistilahkan strategi pembelajaran klasik. Sedangkan yang dituntut adalah kreativitas guru dalam mengaktifkan siswa ketika proses pembelajaran. Itu tingkat kejenuhan dalam tatap muka banyak sebetulnya. Di samping strategi, metode, ditambah lagi penggunaan media yang kelihatannya itu aja. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Bahkan dalam setiap materi, setiap pergantian materi, medianya itu aja. Tidak ada perubahan. Jadi mempengaruhi kejenuhan siswa. Jika berbicara dan berpandangan dengan kejenuhan, jarak jauh ya. Palingan ini yang sudah terjadi, siswa hanya fokus melaksanakan atau mengerjakan tugas tanpa mengambil nilai. Hanya fokus pada tugas selesai, kemudian tugasnya dinilai oleh guru, tapi nilai-nilai dari pembelajaran materi itu tidak dapat. Nah, jadi kejenuhannya berbeda. Satu, yang kedua, jenuhnya beranjak dari materi yang tidak sampai, tidak dapat. Kemudian beranjak dari kuota yang jadi masalah, kemudian jaringan, banyak faktor sebetulnya untuk masalah jarak jauh. Barangkali itu dulu untuk sementara jawabannya. Oke, Pak. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaan yang kedua dari saya Pak, strategi apa yang Bapak gunakan untuk mengurangi kejenuhan belajar Pak? Beranjak dari pengalaman,
Strategi yang kita gunakan tentu menyesuaikan dengan RPP yang sudah direncanakan guru sejak awal pembelajaran atau awal semester lah. Jadi kita sesuaikanlah materi yang akan dipelajari dengan strategi yang akan kita gunakan. Jika kondisi tidak memungkinkan menggunakan strategi yang sudah direncanakan, maka kita memainkanlah fungsi strategi kondisional. Apa yang bagus dengan kondisi siswa yang kita hadapi pada saat itu. Kita mainkanlah strategi kondisional. Kemudian bisa diselingi dengan penggunaan media yang tepat. Misalnya dengan penggunaan proyektor, dan di dalam penggunaan proyektor itu menggunakan langkah-langkah yang menarik sehingga ada terpancing ketertarikan dalam belajar, kemudian rasa ingin tahunya juga meningkat. Ada strategi, kemudian media yang mendukung itu untuk memecah kejenuhan. Yang terakhir, seorang guru mesti mempunyai keahlian ice breaking atau candaan yang itu sifatnya tidak jauh dari proses pembelajaran. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya mengenai tentang pribadian ya Pak. Ya, boleh. Mungkin apa harapan Bapak terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia Pak? Kalau berbicara sistem pendidikan Indonesia secara teori sudah bagus. Harapannya juga bagus, dan itu semuanya sudah tertera dalam tujuan pendidikan. Tinggal saat ini adalah bagaimana caranya kita yang di bawah berusaha dan berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Karena ada simpang siur antara instruksi dari atas, dari pusat sampai ke daerah, itu ada yang terjadi kesalahpahaman. Terlebih dalam persoalan pelaksanaan pembelajaran. Karena yang tadi tidak ada kesinambungan dalam strategi, media dengan materi pembelajaran. Itu saja. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa harapan Bapak terkait dengan profesi guru yang ada di Indonesia Pak? Profesi guru. Kalau pertanyaan terakhir nanti kita maaf-maafan ya. Iya Pak. Profesi guru Indonesia sekarang ya. Iya Pak. Kalau kita lihat dari kebijakan yang ada terkait dengan profesi guru itu sudah bagus, karena Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Mendikbudristekdikti sudah memperjuangkan hak guru sebagaimana mestinya, terutama guru-guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun sehingga dia mendapatkan kualitas yang layak atau gaji yang pantas untuk dia peroleh sebagai seorang guru. Karena kenapa? Karena sudah banyak dia melahirkan peserta didik yang sukses lebih dahulu daripada gurunya sendiri. Jadi itulah bentuk penghargaan yang diberikan kesuksesan oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Terkait profesi yang lain, ya kita berharap ada kesinambungan atau kesetaraan hukum sehingga tidak terjadi tebang pilih terhadap pendidikan terkhusus pada guru. Ketika guru melakukan tindakan atau memberikan pembinaan kepada siswa, jangan ada lagi yang namanya kriminalisasi terhadap guru. Setidaknya ada aturan khusus sehingga guru bisa melakukan pembinaan yang lebih intensif, sehingga anak-anak yang mengalami kenakalan remaja dan segala macamnya bisa kita berikan pembinaan khusus dan itu tidak melanggar aturan-aturan. Mungkin terima kasih dari saya karena Bapak telah membantu saya untuk mata kuliah psikologi pendidikan saya. Mungkin mohon maaf atas mengganggu waktunya Bapak. Ya. Sekian terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih banyak ya Pak.